Minasi si kembang desa. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Loka Rehana. Berparas ayu, senyum manis, tinggi semampai, serta rambut yang lebat lurus, panjang menjuntai indah, menambah sempurna gadis cantik kembang desa itu. Minasi, biasa dipanggil Mina, panggilan sayang yang diberikan sang almarhum ayahnya. Mina berusia 22 tahun, berasal dari desa yang cukup terpencil, jauh dari kota. Mina gadis cantik yang begitu ramah, rajin, serta sangat menghormati orang, sehingga banyak ibu-ibu di desa itu menginginkan Mina menjadi menantu mereka. Keseharian Mina selalu membantu sang ibu yang bekerja menjadi buruh tani milik seorang juragan tanah di desa itu. Semenjak sang ayah meninggal, Minalah yang selalu membantu sang ibu. Mina memiliki seorang kakak dan seorang adik laki-laki yang bernama Seno, sedangkan adiknya bernama Siti. Mereka hidup penuh kesederhanaan setelah sang ayah meninggal karena kecelakaan kerja di kota tempat ayahnya bekerja. Tahun pertama kematian sang ayah begitu berat buat keluarga Mina karena tak ada lagi yang mencari nafkah. Sedangkan saat itu sang kakak masih bersekolah, begitupun Mina. Karena tak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarga, Mina serta sang kakak harus berhenti dari sekolah mereka. Karena mereka harus membantu sang ibu yang bekerja menjadi buruh tani. Semua kepahitan Mina lalui dengan kesabaran, begitupun sang kakak, adik, serta ibunya. Mereka harus bangkit setelah kepergian sang ayah. Bu, capek ya? Maaf ya. Hari ini Mina tak ikut ibu ke ladang karena Siti sakit. Jadi Mina merawatnya. Ucap Mina ke sang ibu yang baru saja pulang dari ladang dengan keadaan yang cukup lelah. Gak apa-apa nak, kamu kan ngurus adikmu. Kalau kamu ikut, si dedek siapa yang ngurus? Ucap sang ibu. Mina sedih melihat keadaan sang ibu di usia tuanya. Ia harus bekerja banting tulang agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Sedangkan sang kakak Mina, Seno, ia beberapa minggu yang lalu ikut sang paman dari pihak ayahnya bekerja di tempat sang ayah di kota. Kini di rumah yang sudah lapuk dan tua itu, Mina tinggal bersama sang ibu dan adiknya. Kadang terpikir di hati Mina, apa ia harus ikut merantau sang kakak ke kota agar bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, biar bisa cepat merenovasi rumahnya. Dikala hujan, rumah itu mengalami bocor di mana-mana. Bahkan tak jarang, rasa khawatir menghantui Mina. Bila ada hujan bersamaan dengan angin, ia takut rumahnya akan roboh. Tapi semua keinginan itu hanya tinggal keinginan. Ia berpikir kalau ia ikut sang kakak merantau, yang akan mengurus adik serta ibunya siapa? Sedangkan sang adik masih terlalu kecil untuk membantu sang ibu, baik bekerja di ladang maupun membantu beres-beres di rumah mereka. Mina begitu menyayangi adik serta ibunya. Apapun Mina lakukan demi kebahagiaan sang adik serta ibunya. Mina, kembang desa yang memiliki hati tulus, ramah, berbakti kepada ibu, serta pekerjaan keras. Di usia yang terbilang muda, Mina sudah menjadi gadis dewasa. Karena itulah banyak para ibu-ibu serta pemuda desa yang ingin menjadikan Mina menantu serta istri mereka. Pribadinya yang cukup agamis semakin menambah indah kecantikan Mina. Suatu ketika seorang pemuda desa itu mengunjungi rumah Mina, berniat untuk bersilaturahmi kepada ibu serta adik Mina, dan berniat ingin melamar Mina. "Assalamualaikum," ucap sang pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab lembut Mina. Kang Rohim, maaf Kang, tumben datang kemari. Ada apa ya Kang?" ucap Mina sebelum mengizinkan Rohim masuk karena ia sangat menjaga dirinya. Neng Mina, ibu ada Neng, akang mau silaturahmi," ucap Rohim. "Oh ada Kang, mari masuk. Silakan duduk. Maaf, kami tak punya kursi." "Tunggu sebentar ya, Mina panggilkan ibu dulu." "Oh iya, maaf Kang Rohim, mau minum apa?" tanya Mina.
Nggak usah repot-repot Mina, air putih saja. Nggak repot kok, ya udah tunggu ya. Sebelum membuatkan minuman, Mina menemui sang ibu yang berada di belakang rumah. Bu, ada tamu yang mau ketemu ibu, ucap Mina dengan nada lembut ke sang ibu. Siapa neng tamunya? Ucap sang ibu. Oh, itu Kang Rohim bu. Rohim anaknya Pak Camat. Ada apa ya? Tumben sekali. Ya udah tuh bu, temuin aja, gak enak kelamaan dia nunggu ibu, ucap Mina. Ibu Mina pun membersihkan diri, mencuci tangan serta kakinya, lalu menemui Rohim. Hei nak Rohim, maaf nunggu lama. Enggak kok bu, maaf ya, saya ganggu waktunya nih. Enggak nak, lagi santai. Mina datang membawa minuman untuk Rohim dan ibunya. Silakan diminum. Setelah berbincang-bincang dengan ibu Mina, Kang Rohim mengutarakan maksud tujuan utama dia datang ke rumah Mina, ialah untuk meminang Mina menjadi istrinya. Alangkah terkejutnya Mina serta sang ibu karena yang mereka ketahui Rohim sudah menikah di usia muda. Maaf nak Rohim, apa kamu tidak salah? Dirimu mau meminang Mina menjadi istri ketiga. Iya bu, saya ingin meminang Mina menjadi istri ketiga saya, karena dua istri saya saat ini sedang mengalami sakit yang cukup parah, ucap Rohim. Lalu kenapa kamu malah menikah lagi? Bukan seharusnya kau merawat dan mengurus mereka, ucap sang ibu. Aku sudah lelah merawat mereka berdua bu. Maaf Kang Rohim, Mina belum mau menikah, karena Mina harus mengurusi ibu dan adik Mina, ucap Mina. Aku bisa membiayai kehidupan kalian. Bahkan aku rela menceraikan kedua istriku agar kau bisa menjadi istri satu-satunya untuk saya, ucap Rohim. Tidak mas, jangan, aku benar-benar belum siap menikah, ucap Mina sambil beranjak dari duduknya. Aku dari dulu begitu mencintaimu Mina. Aku menikahi mereka atas perjodohan kedua orang tuaku. Mina, tolong terima lamaranku, ucap Rohim sedikit memohon. Sekali lagi maaf Kang, Mina gak bisa. Baiklah, kalau begitu aku pamit pulang. Tapi ingat, sampai kau mati pun, kau akan sengsara. Dengarkan ucapanku ini baik-baik, ucap Kang Rohim dengan amarah. Ia benci penolakan. Bu, Mina takut, ucap Mina sambil memeluk sang ibu. Tenang Mina, insya Allah, gak apa-apa, kita mohon perlindungan Allah. Iya bu. Singkat cerita, setelah beberapa hari kedatangan Rohim ke rumah Mina untuk melamar dirinya, kejanggalan mulai terjadi. Berbagai gangguan medis non-medis pun terjadi. Ibu Mina memahami hal itu, sehingga ia mendatangi seorang ustadz di desa tersebut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Hei Bu Mina, mari masuk silakan, ucap istri Pak Ustadz. Mau minum apa bu? Ucap Rama istri Ustadz itu. Tak usah repot-repot Bu Haji, saya hanya ingin ketemu dengan Pak Haji. Ada tidak ya? Oh ada, baru selesai sholat duha. Sebentar ya, saya panggilkan. Istri Ustadz itu pun memanggil Pak Ustadz. Bu Mina, ada apa? Ucap Pak Ustadz itu. Begini Pak Ustadz, saya mau bercerita soal hal-hal aneh yang sering saya dan Mina serta adik Mina alami beberapa hari belakangan ini. Gangguan seperti apa ya Bu Mina? Gangguan seperti tiba-tiba datang ular besar di atas tempat tidur kami, lalu hilang begitu saja. Dan yang paling buat kami ketakutan, Mina pernah tengah malam berdandan seperti pengantin sambil bersenandung sampai menjelang subuh. Dan masih banyak hal-hal kecil yang kami alami, ucap Ibu Mina bercerita tentang keadaan mereka. Ustadz atau Pak Haji ini memang terkenal ilmu hikmah. Beliau sering diminta bantuan bila ada warga di desa itu yang memiliki penyakit non-medis. Baiklah, insya Allah malam Jumat besok saya serta istri akan berkunjung ke rumah ibu. Ya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Lalu dengan apa kami bayar kebaikan kalian karena kami tak memiliki uang? Hanya dengan sholawat sebanyak mungkin, serta doakan kami sekeluarga,
Itu sudah cukup, ucap Pak Ustadz. Masya Allah Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih. Kalau begitu saya pamit pulang, kasihan Mina dan adiknya sendirian di rumah. Assalamualaikum, ucap Ibu Mina. Waalaikumsalam, jawab sang Ustadz bersamaan dengan istrinya. Pak, apa tidak terlalu bahaya masalah Mina serta keluarganya? Ibu lihat ada sosok lain yang tadi ikut bersama Ibu Mina ke sini, ucap istri Ustadz. Insya Allah Bu, kita minta perlindungan Allah. Saat di jalan pulang ke rumah, perasaan Bu Mina begitu cemas, hingga ia berjalan tergesa-gesa ke rumahnya. Assalamualaikum, Mina, adik, ucap sang ibu memanggil kedua anaknya. Waalaikumsalam, ucap sang adik Mina. Ya Allah nak, kamu kenapa? Kok pucat begini? Ibu, kakak Mina bu, kakak Mina. Sambil menangis memeluk sang ibu, lalu pingsan seketika. Adik, adik, bangun nak. Tolong, tolong, teriak sang ibu sambil berharap ada yang mendengar teriakannya. Tak lama datanglah para tetangga Mina. Ya Allah Bu Mina, ada apa? Ucap salah satu tetangga. Tolong anak saya, pingsan. Saya baru tiba di rumah, dia begitu pucat, lalu memeluk saya sambil menangis. Ya udah, ayo sekarang kita gotong taruh di kamar. Beberapa warga membantu memindahkan adik Mina ke dalam kamar. Sambil terus menunggu dan memberikan minyak angin ke sang anak, sang ibu terus menangis. Bu, emang Mina kemana? Kan biasanya Mina yang menjaga adiknya, ucap salah satu tetangga. Ya Allah, iya, aku baru ingat. Tadi saat si adik pingsan, ia berkata, Bu, kakak, begitu. Lalu sampai saat ini aku belum melihat Mina, ucap ibu menjelaskan. Ayo, kita cari Mina. Mungkin dia pergi ke warung atau kemana gitu, ucap salah satu tetangga. Ya udah, yang lain mencari Mina, sebagian di sini tunggu Bu Mina, sambil menyadarkan adik, biar kita tahu kemana perginya Mina. Semua warga dengan kompak mencari keberadaan Mina hingga luar desa. Namun semua asik, nihil, sampai 2 hari Mina tak ditemukan. Bahkan Ustadz atau Pak Haji pun tak dapat mengetahui keberadaan Mina dengan kemampuan ilmu hikmah yang beliau miliki. Akhirnya pihak RW melaporkan kehilangan Mina ke polisi. Sang adik yang diharapkan sebagai saksi kunci setelah sadar hanya terdiam dengan tatapan kosong, seolah rohnya tak berada dalam tubuhnya. Setiap kali ditanya kemana Mina pergi, adiknya Mina hanya memandangi yang bertanya dengan tatapan kosong, serta senyum yang menakutkan. Berbagai cara sudah mereka lakukan, namun sampai hari ke-7, Mina tak jua ditemukan. Sang ibu bahkan jatuh sakit karena tak tahan mengalami keadaan ini. Kedua anak gadis seperti ini. Kakak Mina setelah dikabari Mina hilang langsung kembali ke desa dan berusaha dengan sekuat tenaga mencari Mina, juga mengobati sang adik bungsunya. Tepat malam ke-10, Mina hilang. Sang ibu bermimpi bertemu dengan almarhum sang suami. Dalam mimpi itu suami berucap, Assalamualaikum, Ibu. Ini Bapak Bu. Ibu harus kuat, tegar, dan ikhlas. Apapun keadaannya, semua ujian Allah yang akan ada hikmahnya di balik semua ini. Mina ada di suatu tempat, Bapak tak bisa menjangkau. Hanya doa Ibu yang menjangkau. Doakan Mina Bu. Bapak pamit Bu. Begitu ucapan dari korin suami melalui mimpi ke Ibu Mina. Ibu Mina pun terbangun menguatkan hati, lalu berwudu, melakukan sholat sunnah, diakhiri dengan pembacaan Yasin, lalu berdoa dengan setulus hati dan ikhlas agar sang anak ditemukan. Kehilangan Mina sudah berjalan 2 minggu, warga serta polisi sudah menghentikan pencarian, hanya tinggal menunggu keajaiban Tuhan agar Mina bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Begitupun dengan sang ibu yang dengan ikhlas menerima keadaan ini dan siap menerima apapun keadaan Mina, asalkan jasad atau Mina bisa kembali pulang. Bahkan sang ibu sudah menyiapkan sepetak tanah di belakang rumah untuk makam Mina. Di sisi lain ada seorang anak bersama sang ibu dengan berjalan, ingin mengunjungi sanak saudara
di daerah yang lumayan jauh dari mereka tinggal, menggunakan kendaraan bermotor. Sang ibu serta dua anaknya itu melihat jalan alternatif yang diarahkan warga karena jalan utama ditutup, ada perbaikan jalan. Saat melintasi jalan pintas itu ada hawa yang menarik mereka. Namun sang ibu berusaha tidak menghiraukan, terus berjalan ke tujuan utama mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan mereka, di rumah sanak saudara itu. Bersilaturahmi hingga mereka lupa waktu, dan sang anak tak ingin pulang. Sang ibu memutuskan sang anak menginap di tempat saudara mereka, sedangkan sang ibu harus pulang petang. Itu juga karena esok hari ada kewajiban yang harus sang ibu kerjakan. Setelah berpamitan kepada anak dan saudara, sang ibu pun bergegas untuk pulang. Saat ingin melintasi jalan pintas, tiba-tiba berdirilah sosok wanita yang berpakaian kebaya serta rok dengan rambut panjang terurai, tepat di tengah jalan. Karena keadaan yang gelap, seketika terkejut, sang ibu itu terjatuh dari motornya. Ya Allah mbak, kalau mau bunuh diri jangan di sini. Ini di sungai sebelah sono, kayaknya dalam banget. Lagian ngapain sih? Nongol kagak jelas begitu, nyelakain orang aja. Ucap ibu itu sambil ngomel dan membangunkan motornya. Sadar, gadis gak punya alak, mama jatuh, bukannya dibangunin berjengger bayi di situ. Dan seketika itu juga, singkong rebus kesayangannya ibu itu terjatuh bersama tempat wadahnya. Sosok itu hanya berdiri sambil melihat sang ibu dengan senyum manis, menertawakan tingkah sang ibu itu. Ya udah atuh neng, minggir, saya mau pulang. Lagian ngapain? Anak gadis berjengger di pinggir jalan, bahaya, ucap sang ibu ke sosok itu. Bu, tolong saya mau pulang. Oh, ayo pulang kemana? Pulang ke sana, sambil menunjuk ke sebuah bangunan tua yang terlihat sudah tua. Lah, pulang deket tinggal pulang. Ibu, ayo mampir ke sana. Sosok itu sambil menuntun sang ibu. Saat tangan dingin serta pucat gadis itu menyentuh ibu itu menyadari suatu hal, kalau sosok ini bukanlah bangsanya atau Corin seorang gadis. Ya Allah, jadi detektif lagi. Ntar dulu neng, ibu makan singkong boleh nggak? Nanti aja bu, di rumah saya ada minuman juga biar nggak seret. Lah, Demit ngerti seret? Emang ya, Demit zaman no begitu? Ucap ibu itu dalam hati. Tibalah mereka sampai di rumah tua itu, namun saat pintu rumah itu dibuka, bukan tempat yang kumuh atau gelap. Justru rumah yang begitu bagus dan tertata rapi. Ayo bu, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ucap sang ibu. Waalaikumsalam, sosok itu menjawab. Gini neng, saya nggak mau basa-basi. Apa yang mau kamu sampaikan ke saya? Ada hal apa yang membuat belum lepas dari keadaanmu? Sosok itu meneteskan air mata. Pegang tangan saya bu, biar ibu tahu seperti apa kejadiannya. Dalam keadaan seperti nonton TV, di rumah itu sang ibu melihat ada laki-laki dan gadis itu masuk rumah ini. Gadis itu seperti dalam keadaan tak sadarkan diri dengan menggunakan pakaian seperti yang dia gunakan saat bertemu dengan sang ibu itu. Laki-laki itu meletakkan gadis itu di bangku yang berada di rumah ini. Mina, kita sudah jadi suami istri. Sekarang kau milikku selamanya sayang. Sambil mengusap wajah cantik gadis itu. Aku akan menjadikanmu abadi Mina, agar tak ada orang yang memisahkan kita. Pemuda itu melakukan hal yang tak pantas. Setelah selesai dengan hal itu, pemuda itu menggoreskan pergelangan tangan Mina dengan sebuah belati, hingga menimbulkan luka cukup dalam, serta darah segar yang mengalir. Karena rasa sakit itu, Mina tersadar dari pingsan. Ya Allah, apa yang kau lakukan padaku, Kang? Sambil menangis dengan keadaan terikat di sebuah bangku. Ini caraku mencintaimu, Mina. Sama halnya dengan istri-istriku yang lainnya. Sambil mendekati wajah Mina, mengusapnya dengan belati. Tidak, Kang. Ini salah. Aku mau pulang.
Tidak istriku, kau sudah kunikahi dan kubayar dengan harga mahal. Kakakmu sendiri yang menjadi wali nikahmu, ucap pemuda itu sambil tertawa. Gak mungkin abang melakukan itu padaku. Kamu pasti bohong, Kang. Duit mengalahkan segalanya. Lalu dengan sadisnya belati itu ditusukkan ke pipi Mina hingga tertancap. Ah, sakit, Kang. Ampun, ucap Mina. Ini belum seberapa, sayang. Sekarang giliran yang ini. Pemuda itu menusukkan sebuah tusuk konde ke mata Mina dan terakhir menusuk berkali-kali tusuk konde itu tepat di jantung Mina hingga Mina meninggal seketika. Setelah Mina meninggal, jasad Mina diletakkan di bagian tiang rumah yang berada persis di tengah-tengah ruangan rumah itu. Dengan keadaan darah segar yang terus mengalir terikat di antara tiang-tiang, jasad Mina ditinggal begitu saja. Pagi dan malam hari pemuda itu mendatangi jasad Mina, lalu mencium kening Mina dan menusukkan lagi tusuk konde di bagian tubuh Mina. Sekarang kan kau tak sakit lagi, biar akang tusukkan ke banyak tempat di tubuh indahmu ini, ucap pemuda itu. Karena jasad Mina mulai menimbulkan bau, pemuda itu melepaskan ikatan Mina dan mengubur Mina begitu saja di bagian tengah rumah itu. Keadaan kembali normal, aku melihat sosok Mina menangis keadaannya. Tolong sempurnakan jasadku, Ibu. Baik, tapi bantu aku mengungkapkan siapa pelakunya. Pelaku sudah mati, Bu. Akulah yang menerornya. Dia pun mengalami kecelakaan hingga masuk ke jurang dan terbakar bersama kendaraannya. Kini tinggal jasadku yang belum disempurnakan, ucap Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bantu semampuku. Ibu itu pun kembali ke kendaraan. Di sana sudah ada beberapa orang yang mengelilingi kendaraannya. Permisi, ini ada apa ya? Kenapa kalian mengelilingi motor saya? Oh, ibu pemilik motor ini. Kami kira ada terjadi pembegalan atau kecelakaan. Soalnya kami hanya melihat motor ibu, sedangkan pemiliknya tak ada. Kami khawatir, Bu, karena di sini sering terjadi kecelakaan. Oh gitu, terima kasih ya. Maaf sebelumnya. Saya mau tanya, apa di sekitar sini ada ustadz atau tokoh agama masyarakat yang dihormati? Ucap sang ibu kepada orang-orang itu. Oh ada, Bu. Kalau ibu mau, mari saya antarkan, ucap salah satu orang itu yang nampak masih muda. Baik, sekarang aja, karena sudah cukup malam, jam 10. Ayo, Bu, mari, ucap orang itu. Tak berapa lama mereka sampai di rumah ustadz itu, tempat di mana Ibu Mina mengunjungi beberapa hari yang lalu sebelum Mina hilang. Assalamualaikum. Pak Ustadz yang kebetulan berada di depan rumah baru saja pulang dari masjid. Waalaikumsalam. Loh, kamu ada apa kesini malam-malam? Ucap Pak Ustadz dengan orang yang mengantar sang ibu tadi. Ini Pak Ustadz, saya mengantar ibu ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sambil membuka masker yang ibu itu pakai, sang Ustadz terkejut melihat sang ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, adik kecilku ternyata. Apa kabarmu teh? Ada apa nih? Kayak penting banget, tanya Ustadz itu. Hei si abang, hehehe, ucap sang ibu. Ya udah, ayo masuk, ceritakan di dalam. Simpo juga ada, belum tidur dia kayaknya. Sono kangen-kangenan, ucap Ustadz itu menyuruh sang ibu masuk. Kamu pulang aja gak apa-apa, saya kenal dengan teteh ini, ucap Ustadz ke orang yang mengantar sang ibu. Tanpa basa-basi, sang ibu itu menghampiri sang istri Ustadz, lalu meletakkan tangannya di telapak tangan sang istri Ustadz. Lalu sang istri Ustadz meletakkan kembali tangan yang habis disentuh sang ibu ke suaminya. Ustadz pun mengalami hal yang sama dengan sang ibu itu saat di rumah tua itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Minah, ucap Ustadz setelah melihat dari ilmu hikmahnya. Teh, terus gimana? Saya telepon Satria bang, dia udah OTW ke sini, dia kan polisi, bakalan bantu semua. Mina adalah gadis kembang desa yang hilang teh. Kami semua mencari dengan cara apapun, tapi hasilnya nihil. Jasad Mina ditutup sebuah kekuatan yang cukup besar dan kejam bang.
Oh begitu, pantas saja. Lagian jarak lokasi rumah Mina ke lokasi cukup jauh dan terpencil. Singkat cerita, saat Satria dan bersama para anggota polisi lainnya yang sudah dijelaskan oleh sang ibu, tak lupa juga ambulan, jasad Mina dievakuasi, lalu dikembalikan ke rumah duka setelah dilakukan visum oleh polisi. Sang ibu berusaha tegar menerima keadaan ini, berbeda dengan sang abang Mina yang menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab terlibat akan kematian Mina karena sudah menjual Mina ke Kang Rohim yang tak lain pembunuh Mina. Pemakaman selesai, malamnya dilakukan pengajian di rumah Mina. Sambil berurai air mata, ibu Mina berkata saat ia melihat sosok Mina yang hadir dalam pengajian malam ketiga kepergiannya. Mina, ibu ikhlas, ridho serta lapang menerima kepergianmu nak. Berbahagialah di alam sana. Ucap sang ibu disaksikan para warga desa yang ikut menangis mendengar serta melihat korin Mina. Korin Mina pun menghilang bersama senyum serta semerbak wangi melati yang begitu harum. Selamat jalan Mina Sisi Kembang Desa. Semoga kau ditempatkan di jannah Allah. Amin.